Oke, itu merek pene kete. Oke. Aca nehi. Nah, sekarang nih, ini kan sudah jadi copy paste-nya ya. Sekarang bagaimana memulai sesuatu bukan lagi anggota, kemudian di sini ada barangan. Ya, barangan. Ada barang. Kita bikin sheet barang. Sheet barang. Dari sini ranknya mulai dari B8. Oke, gua copy dari B8, gua paste. Ini kita ganti kode barang ya. Kode barang. Kemudian nama, habis itu apa lagi kira-kira? Satuan, terus apa lagi kira-kira? Harga. Ini kayak kemarin lagi. Kira-kira apa lagi? Satuan harga KTA. Stok. Baru di sini pemasok. Nggak pakai total harga. Ya sudahlah, sembarang aja. Nah, ini contoh doang. Ya. Nah, sekarang kita bikin user form, copy paste dari user form yang ada. Mudahan kamu paham logika berpikirnya setelah ini ceritanya. Nah, sekarang ini gua kasih petik 1 di B7, kemudian lu pakai di sini. Nah, oke, perpustakaan ini kita close dulu yang ODH jadinya. Nah, perpustakaan ini sudah terclose. Kita insert namanya form barang. Oke, namanya user form atau form barang. Oke. Form barang di sini ini kan namanya user form 1. Ini kita ganti captionnya form barang. Yang ini tadi sudah terganti belum form anggota captionnya? Masih user form 1. Captionnya di sini kita ganti form anggota. Oke, sekarang ini kita copy. Kita copy, pindahkan ke sini, paste. Ya, kurang ke bawah pada saat ngeblok kayak gini ya, tarik ke bawah gini. Pada saat ini semuanya keblok, paham? Dan nanti kalau sudah kayak gini susah dia, kehambur. Nah, ini warnanya kita kembalikan ke warna kehidupan, warna hitam. Kok nggak mau? Ini aja, border color bukan. Border color, oh salah, yang diblok yang font, jangan sama yang bitmap ya. Kemudian di sini for colornya, ini kita kasih warna kehidupan, warna hitam. Ya, ini namanya data barang, kan barang. Terus barang tadi apa aja isinya? Kita lihat. Ada kode barang. Ini kita ganti bang, kode barang bang. Kode barang bang. Ini nama barang bang. Ini satuan barang bang ya. Satuan bang. Ini harga bang. Stok bang. Harga stok sama pemasok ya. Harga stok, kasih spasi ya. Biar kamu kesal. Nah, baru di sini pemasok. Ayo, pusing. Pemasok, oke. Nah, ini kita enggak penting ya, ini kita hapus. Ini kita delete. Ini kita delete. Nah, satuan pakai combo box bisa kan? Oke deh. Nah, ini kita tarik ke sini, Bang. Mana di sini? Kemudian ini kita naikkan ke sini. Ini kita naikkan ke sini. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya. Kita akan mendata barang-barang yang ada di perpustakaan. Bukan buku ya, tapi barang atau inventaris di perpustakaan. Kisahnya, bukan kenyataannya. Nah, ini kok kode bank? Iya, abang yang salah. Nah, kode barang. Nah, selanjutnya adalah kita pertama langkah 1, 2, 3-nya tadi ya.
Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Yang modul nggak usah tahap deh ya. Modul copy paste ya. Ngambil dari modul tadi ya. Di modul 1 cari modul 1, copy pastekan, pindahkan ke sini. Nah, sekarang ceritanya adalah semua tahap cerita hidup ini kita copy. Semua cerita kehidupan ini kita Ctrl A, copy, pindahkan ke sini. Ini blok, baru Ctrl V. Oke? Nah, sekarang satu-satu, tahap satunya kita benahin. Prepaid sub pom initialet. Initialet dapat di mana? Masih ingat? Ulang lagi ya. Kalau ulang, Ctrl X. Ini abang hapus. Nah, double klik ini. Muncul kan? User form klik. Kemudian eventnya di sini kita ganti ini Vialis. Baru abang paste ke sini. Nah, baru kita Ctrl X. Baru kita pastekan. Nah, pokoknya seperti itu tadi ya. Nah, sekarang kita fokus sheet barang. Ini kita ganti. Ctrl H yang namanya anggota, engkau ganti namanya barang. Kita ganti replace all. Ada 3 terganti. Oke. Terus, status combo list. Ini nobok. Tetapkah atau kode box? Oke, kode box. Ya. Kalau ini nama box tetap. Ini namanya status combo tetap atau satuan. Satuan. Terus yang ini harga box. Kemudian yang ini stok box ya. Stok box. Ini namanya pemasok box. Oke, bisa diingat? Dan biasanya ini ditulis pakai pensil atau di pulpen. Kalau programmer tuh gitu. Ini ditulis. Atau ditulis pakai notepad. Ini namanya kode box. Apa tadi? Namanya apa tadi di sini? Ini kode box. Kode box. Terus nama box. Kemudian satuan box semua combo. Tuh. Satuan combo. Mungkin karena pengaruh ingusan. Harga box. Terus stok box. Terus oke. Biasanya kalau orang-orang yang mau coding ini diingat karena kuncinya di sini. Jadi tinggal gua ganti-ganti aja. Dan kita memanfaatkan fasilitas di komputer bisa begini ya. Tapi biasanya Windows berapa nih? Windows 11 ya. Nah, sekarang ceritanya adalah status combo kita Ctrl H, kita replace ganti namanya satuan combo, kita replace all. Ada 4 terganti. Agama combo ada kagak? Kagak ada. Masukkan, hapus. Array satuannya apa kalau barang? Pieces. Terus? Apa lagi? Kotak. Apa lagi? Dus. Ada set. Ada botol. Di perpustakaan ada botol. Ada. Apa lagi? Selain piece, kata ganti pieces apa? Unit. Semangatnya, Bang. Oke, terus kita tahap 2. No box ini kita ganti kode box ya. Ctrl H, kita replace namanya kode box. Kita replace all. Ada 7 terganti. Kemudian nama box tetap, satuan otomatis terubah. Name box tadi diganti apa? Harga box. Kode nama satuan harga stok pemasok. Oke. XSS. Ctrl Z aja ya. Ctrl H, kita ganti harga box. Replace all. Ada 3. Kemudian di sini lagi. Ini double klik, Ctrl H, jurusan kita ganti stok ya.
Salah gua. Di sini harga ini kita ganti stock box. Kita replace A. Terakhir P masuk. Nah, yang apalagi alamat kita ganti P masuk. Ctrl H. Kita ganti di sini P masuk box. Replace all. Oke. Kemudian ini kita hapus. Nah, biasanya cuman ganti ini aja, yang lainnya sudah terubah tuh, pada box, sheet barang, ranknya, ya. Ini sudah, ini lupa kita hapus nih. Kita sampai P masuk aja ya. Nah, ini kita hapus. Kemudian ini sampai P masuk. Ini kita hapus. Buat kotaknya ada berapa nih? 0 sampai 5. Ini kita ganti 5. Nah, coba kita jalankan. Tuh, kita masukkan B1. B1 namanya binder. Satuannya apa? Nih, satuannya yang tadi ya. 1 pieces. Oke, pieces. Harganya 7.000. Stoknya 12. Pemasoknya Mas Joko. Setiap proses masukkan otomatis. B1, cari munculkan. Ketiga B2, langsung turun ke bawah ininya posisinya. Itu logika copy paste-nya. Ini logika copy paste berdasarkan data yang sudah kita buat. Paham sedikit? Tidak usah banyak-banyak. Dikit aja ya. Kalau sudah banyak nanti kamu hebat. Nah, ini kita salin ulang aplikasi perpusnya. Ada enggak waktu? Masih ada, setengah jam. Nah, ini dengan logika berpikir seperti ini baru dipaham. Sebelumnya ada ditanyakan enggak? Ada yang tanyakan enggak? Active cell ini paham enggak maksudnya apa? Mau aku lagi jelaskan enggak? Oke. Logika pemahaman active cell, karena ini enak main copy paste aja logikanya, ya. Tapi kita logika untuk pencarian data. Nih, kode blockchain set FC. FC itu sebuah variabel nampung data, pengganti apapun yang diketik dalam kode box. Apapun yang diketik di sini, misalnya G1 itu namanya FC. Ya. Ketika belum di-save atau ketika belum cocok. Nah, FC. Ini namanya FC yang di dalam kode. Nah, FC tadi ya diambil dari worksheet barang, dicari dari kolom B. Temukan apa yang sesuai dengan apa yang namanya diketik di kode box. Makanya dicari di kolom B. Apa yang sesuai dengan sheet yang di sini. Jika ada, maka munculkan di samping-sampingnya ini. Jika tidak ada, maka kosongkan, terus turun ke bawah untuk diisi baru. Itu logika ceritanya yang di sini. Nih, logika ceritanya. Nah, jika tidak ada, jika data yang sesuai dengan yang ada dalam FC tidak ditemukan, maka kosongkan. Kosongkan itu maksudnya yang ini, kita kosongkan ya. Nih, kita kosongkan dengan rumus sub kosongkan ini. Oke? Jika terus kemudian turun B7 selection SL down 1,0 titik select. Nah, ini dia aku mau ajarkan perpindahan sheet. Kita insert user form. Ini ku jalankan. Kita double klik, pilih di sini user form, ini Tia list. Mau fokus ke sheet apa? Sheet anggota misalnya. Work sheet, buka kurung, pakai S kan enggak tuh? Pakai S ya? Box sheet, titik namanya anggota dot select. Nah, jadi ketika dijalankan form ini akan fokus ke sheet kenapa pulang iklan nih, kayak magerang matikannya. Nah, fokus kepada sheet anggota. Oh, ini warnanya kita ini double klik. User form ini alert. Mau warnanya kita ganti nggak nih? Warna apa?
warna pink. Coba kode warna pink. Mana? 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 FF1493. Atau nih 2520 147. Gini aja rumusnya. Double klik kalau mau ganti warna. Mi titik back color RGB kan tipenya 25. Apa tadi langsung lupa aku. Nih 255 20 147. 255 20 147. Enggak usah pakai tik ini. Nah, jadi ketika ini dijalankan langsung jadi pink. Itu kode warnanya. Dia kode warna bisa pakai kode warna di sini ya. Atau kode warnanya pakai rumus RGB. Nah, RGB tapi RGB-nya ngambil dari sini. Ini 255 192 203. Nah, 255 192 203. Nah. Oke, nggak penting. Nah, aku mau ngajari perpindahan sheet kok. Nah, sekarang ceritanya, pegel. Aku lupa angkat barbel subuh tadi. Nah, saya di rumahku ada home gym. Oke, di sini gua lanjutkan ya. Sekarang aku mau fokus ceritanya ke rank di sini. Fokus ke rank B7. Nah, rank B7, rank buka kurung, petik 2, B7, titik select. Nah, jadi ketika dipilih otomatis fokus ke rank B7 ininya. Paham sedikit? Paham? Kayaknya aku jelaskan aja hari ini ya. Nah, terus fokus ke rank B7 kita mau turun ke isian yang ada paling bawah. Kita mau turun ke isian yang ada paling bawah. Maksudnya ke data yang ada di sini, bosku. Ya, A3, A3, M4 ya. Nah, caranya adalah di sini selection titik N S L dot select. Jadi ketika engkau jalankan, tag dia isian paling bawah. Paham? Atau di comment button kayak gini, disimpan di comment button rumusnya. Gua simpan di comment button. Misalnya mulai atau fokus nama fokuskan. Terus ininya kita ganalin seganal badanmu. Fokuskan. Rumusnya kita pindah. Ini bukan di initialet, difokuskan. Nah, ini kita double klik ya di comment button 1. Nggak usah kita ganti namanya. Jadi ketika ini dijalankan, ketik fokuskan, tag. Nah, fokuskan berubah. Atau ininya sheet-nya ini masih di sini kelap-kelipnya atau di barang sini ya. Ketika kita jalankan dulu dia masih di barang kan? Kita fokuskan. Tuh, langsung dia turun ke bawah. Paham sedikit? Nggak sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, terus kita mau turun ke bawah satu langkah. Nah, Excel pada dasarnya apapun yang difokus ke sini, ini namanya perpindahannya. Apapun yang fokus, misalnya fokusnya selnya di sini, otomatis ini jadi 0,0. Logika berpikirnya begitu, kelihatan? Nggak lihat Kuganali. Nih, ya. Kalau perpindahan ini namanya kolom, ini namanya baris. Perpindahan kolomnya tidak berpindah. Ini baris ya sebelahnya ya. Ke belakang kolom. Iya kah? Ya. Kolomnya tidak berpindah tapi berpindah satu baris ke sebelah apa nih? Sebelah kanan. Ini otomatis jadi 0,1. Kemudian di sini 0,2. Kalau ke sebelah sini 0,-1. Kalau ke sebelah sini petik 1 0,-2.
Kalau ke sini 1,0. Kalau ke sini minus 2,0. Ya kan? Karena di sini yang di sini minus 1,0. Sedikit paham? Paham enggak? Nah, sekarang ceritanya gua lanjutkan. Kita mau turun ke isian yang paling kosong, makanya ditulis aktif sel titik offset 1,0 titik select. Begitu ceritanya. Jadi ketika dijalankan, klik, fokuskan, dia turun ke isian paling bawah. Otomatis dia jadi 0,0. Dan rumusnya ini tadi diterapkan di form batal. Mana batal tadi? Apa tadi? Ini di form ini. Nih, formnya di sini, di noting then. Rank B7N turun. Jika tidak ada, turunkan ke bawah. Kosongin datanya, turunkan ke bawah. Jika ada, ngambil datanya nih. Namanya diambil dari ini. Nama box diambil dari sel di sebelahnya. Satuan box diambil dari sel sebelahnya. Coba lagi. Ya, enggak apa-apa kamu pusing ya. Artinya obatnya bereaksi. Ini kita tulis ambil data. Nah, kita ambil di sini nama, kode dulu. Kode. Terus apalagi di sini? Ini namanya kode TX. Oke, ini kita ganali seganal badanmu. Mana di sini? Fontnya. Nih kode, kemudian di sini copy, kemudian habis kode tadi apa di sini kira-kira anggota ini? Apa di atasnya nih? Nomor anggota, nama, sama status. Kita ambil 3 aja ya. Nomor anggota, nama dengan status. Kita pelajari masalah aktif sel tadi. Nomor anggota, nama dengan status. Ini no AGT, kemudian di sini nama, kemudian status. Ini namanya no TX. Kemudian di sini namanya nama TX. Kemudian daripada itu nama di sini namanya status TX. Nah, sekarang logika berpikirnya sabar, ini aja ini. Copy paste. Oke. Ini kita namanya ambil data. Ini namanya CMD ambil. Oke. Ini ceritanya adalah ini ya. Kita mau ngambil data dari sheet anggota yang ada di sini. Ketika di sini kita ketik A001 baru kita ambil datanya. Rumusnya adalah yang kayak tadi. Nih, ketika difokuskan cari datanya di sini. Rumusnya aku simpan di sini deh. Rumus cari si anggota ini, ya. Nih, kita ambil. Ini kita copy. Oke. Baru kita paste. Nih. Oke. No box change. Nah, ini kita ganti no box. Kalau di sini apa namanya? No TX. Ini kita gua ginikan aja. Nih. Fokus ke nggak usah deh, ambilin. Nah, sebentar. Kamu noleh-noleh masalahnya. Jadi ini kayaknya harus kujelaskan pelan-pelan. Sabar, hari ini tidak ada praktek. Hari ini kita coding. Nah, ini dia. Beleng-beleng. Coba tahu gini Pak, aku nggak mau kuliah di akuntansi Pak. Aku mau jurusan tata boga aja Pak. Aku loh bisa masak, belajar langsung koki hotel.
Nah, oke, lanjut di sini. CMD ambil. Kita fokus kepada apa itu? Karena tadi apa mi titik ko no TX ya? Ada no TX, ya kan? Kemudian ada mi titik nama TX. Ada mi titik status TX. Kata kuncinya ini ya. Nah, di sini yang pertama no TX titik value itu uCache. uCache itu maksudnya sesuatu yang diketik kecil jadi huruf ganal. Paham? Nggak paham? Paham kada? Ini kalau ku pindah ke sini, ku cut di sini, ya. Ini note exchange, kita paste. Jadi ketika ini hurufnya di keyboard tuh kecil, apapun yang diketik huruf besar. Ini kan ketik huruf kecil ya. Ya, tapi kalau di keyboard yang di atas jadi huruf besar. Itulah maksudnya si uCache. Uppercase, rubah jadi huruf besar fontnya. Sampai di sini bisa ngikutin? Oke. Sekarang kita fokus ke sheet nih, sheet anggota titik select. Fokus ke sheet atau worksheet. Worksheet buka kurung anggota buka kurung dot select. Baru set kelas apa ini? 5B. Nah, apa di sini? Worksheet sama dengan buka kurung, worksheet, buka kurung lagi, anggota. Ada di kolom berapa yang mau kita ambil tadi? Kolom, pakai S, kolom B. Temukan apa? Find. Apa yang ditemukan? Find what? Nah, titik 2 sama dengan sesuatu yang sama di no apa tadi? No TX titik P value. Baru kita koma, kita cocok logikan dengan ada yang di sheet namanya match cache sama dengan true. Itu ngambil dari mana? Dari semua sheetnya. Look at titik SL wall. Dan ini kamu tidak perlu ngetik kayak gini. Ya, karena main copy paste. Ini kenapa kagak mau dia? Match cache. Betul nggak tulisannya nih? Kurang apa? Kurang titik. Ini ada titik 2, ini belum ada titik 2. Kasih titik 2. Nah, ini look at-nya kurang apa? Kurang apa look at-nya? Kurang sama? Ini loh sambungannya ya. Nih, look at sama dengan, kurang sama dengan. Klik lagi. Otomatis mau. Nah, set temukan jika si 5B tadi tidak ada datanya is nothing then, ya, maka jika tidak ada datanya apa? Panggil comment button 1 tadi ini. Nih, panggil comment button 1. Atau kita hapus datanya. Kosongkan. Kosongkan tadi rumus hapusnya ada 2. Karena dia nggak perlu dipanggil, yang kita hapus adalah nama dengan status. Konsentrasi, ini berat. Nama TX titik value sama dengan petik-petik status TX titik value sama dengan petik-petik. Baru kita ini copy. Ini kita copy. Dia fokus ke isian paling bawah. Paste. Oke. Nah, jika ketemu else, kan tidak ada pilihan lain ya. Fokus ke ranknya. Rank 5B titik address. 5B titik address. Alamatkan yang difokus di 5B titik select. Nah, terus ambil datanya. Nah, ini kita copy. Kita ngambil data. Guys, kita copy, baru kita paste. Nama TX itu ngambil dari apa? Active cell, ambil di sebelahnya apa? 0, berapa? Nama TX 0, berapa? Ini kan 0.
Ya, ini 0. Kemudian ini 1, ini 2. Jadi otomatis nama TX 0, ini 0,2. Ini pertama kalinya kamu, makanya kalau jurusan yang di manajerial sudah terbiasa. Nih ketinggalan offsetnya Om. Titik offset, kemudian 0,1 value, ambil nilainya. Jadi kalau value itu ambil nilainya, kalau select fokus ke sheet-nya. Ya. Kemudian kita copy paste lagi biar gua kagak capek. Paste di sini, ini namanya status value, ambil dari 0,2. Cocok nggak dengan rumus yang kayak gini? Cocok kan? Nah, terus ini kita yang status petik-petik ini kita nggak usah. Nah, coba kita jalankan. Mau kagak? Nggak mau? Misalnya ketik di sini A001 kurang N if, baru kita jalankan lagi. Book, object required, status value. Ada enggak status value? Oh, status tag. Kita jalankan lagi. Muncul kan? Coba kita nih, 2222 kosong, enggak ada kan? Tapi ketika diketik A12 ambil data muncul. Ya. Ini logika berpikirnya dan ini biasanya kamu sekarang agak susah karena kamu belum nyoba. Makanya tugasnya adalah yang perpustakaan kamu salin ulang form-formnya itu. Bisa? Kita sampai jam 9 berapa sih? 9.20. 9.20 kan 9.45. 9.20. Oke. Ini dulu dah blok yang copy paste tadi ya, logika perpindahan sheet-nya. Nanti sambil kerjakan sheet-sheet-nya itu, di perpustakaan ada anggota, ada buku, ada petugas. Itu di copy. Setelah itu nanti kita bermain-main di transaksi peminjaman. Nah, ini contohnya. Transaksi peminjaman yang ini kita ambil. Nih, transaksi peminjaman yang seperti ini. Kita copy pastenya. Mana contohnya? Nih, pinjam yang ini nanti kita copy paste. Kita mainkan. Tapi copy dulu yang anggota, buku, sama petugas. Nah, kalau mau bikin menu utama, bisa bikin menu kan? Menu ini tampilannya, nih, kenapa ini muncul pertama kali menu utama? Menu utama itu diambil dari, ini kita fokus, user form ini, kita insert user form. Namanya di sini menu, form, menu. Ini kita ganti di sini user form 2-nya, menu utama. Kemudian kita copy paste yang punya di atas. Mana menu? Mana? Ini ya. Ini dia. Nih. Ini ada 2, menu laporan sama menu utama. Menu utama ini aja kita copy. Klik, copy. Pindah ke sini. Paste. Ya. Ketika dijalankan ini. Nah, ini mau jalan pertama kali di dalam sheet kita, sebenarnya di modul ini ada namanya sub. Kita bikin rumus di bawahnya di sini. Atau biar enggak pusing, insert modul baru. Namanya sub auto open. Auto open gimana tulisannya? Sebentar, lupa aku tulisan auto open. Ada enggak nih? Auto underscore open. Jadi dia yang buka pertama kali. Nah, sub auto open. Enter. Jadi di sini load form menu. Nah, form menu titik show. Ini rumusnya. Ini kita save. Terus ini kita close. Ini kita close. Kita save aja dulu. Ini kita close punya kita. Coba kita buka tadi yang punya kita tadi ya. Kita buka tadi. Yang mana? Ini. Tuh. Enable content. Langsung muncul ini yang pertama kali. Itu fungsinya sub auto open. Sampai di sini mudahan kamu bisa ngikuti ya.
Nih, berapa menit sudah cuy? Tuh, 35 menit.